ini, misalkan di sini last ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita misalkan eksekusi ya, not async.js. Nah, lihat ya, dia step by step, maksudnya dia eksekusi ini, baru eksekusi ini ya, baru dia eksekusi ini, kayak gini. Nah, itu namanya sinkronos, jadi secara bertahap kayak gitu ya. Nah, itu yang biasa kita jumpai lah sehari-hari gitu kan. Nah, tapi di JavaScript ini ya, dia bisa melakukan asinkronos. Artinya gini, asinkronos itu sesuatu hal ya, kita gini, misalkan kita pengen untuk melakukan first ya. Nah, misalkan ini kan dia itu delay ya, ada sekiranya itu ada delay, misalkan ada delay itu 5 detik gitu ya, karena misalkan prosesnya itu belum kelar gitu ya. Nah, jadi ada delay ya, ada proses yang belum kelar, tapi karena dia belum kelar, maka kita mesti melakukan something else dulu kayak gitu. Biasanya yang kayak gitu tuh akan kita rasakan kalau misalkan kalian coba buka misalkan kayak gini. Nah, lihat, saat kalian refresh ya, ini tuh kayak apa ya, gambarnya tuh kan belum muncul kan gitu, gambarnya belum muncul. Nah, setelah dia loading gitu ya, dia kayak munculin suatu gambar pengganti gitu. Nih, lihat. Jadi kalau kita refresh nih itu. Nah, nih. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar-gambar itu kayak gak langsung muncul, tapi template-nya dulu gitu. Kayak abu-abu dulu, kotak abu-abu dulu, baru begitu udah kelar dia baru munculin gambarnya seperti itu. Nah, itu disebut dengan asinkronos. Itu contohnya ya, contoh secara realnya gitu, dunia nyata. Nah, asinkronos dalam JavaScript itu paling real itu dia kalau misalkan ada yang namanya set interval atau set timeout ya, set timeout. Nah, ini set timeout ya. Nah, begitu kalau kita misalkan kayak gini, ini kan ada functionnya, ada function ya, function di dalam set timeout ini. Kalau misalkan kita konsol gini, baru kita konsol kayak gini, lalu kita konsol lagi yang terakhir. Nah, ini kan dia set timeout ini kan ada waktunya kan, misalkan kita bilang 3000 tuh artinya 3 detik ya. Nah, kalau misalkan kita eksekusi kali ini, lihat. Nah, padahal kalau kita lihat timeout ini kan dia berada di antara first dan last, tapi karena kita bilang delay 3 detik ya kan, kita bilang delay 3 detik ya, maka yang dieksekusi oleh si JavaScript ini adalah yang sinkronos ya. Jadi ini sinkronos dulu, jadi sinkronos habis itu baru dia ini asinkronos ya, sesuatu yang asinkronos gitu. Nah, kita bisa buktikan kalau dalam JavaScript dia itu mengeksekusi
baris kode yang sinkronus dahulu, baru yang asinkronus. Nah, ini kita bilang 0 detik ya. Apakah dengan 0 detik dia bakal muncul di antara dua ini? Kita coba. Lihat. Walaupun kita set 0 ya, walaupun kita set 0 ini, karena dia ini set timeout ini adalah sinkronus, maka yang dieksekusi adalah yang sinkronus dulu gitu. Jadi JavaScript cara kerjanya seperti itu, dia mengeksekusi yang sinkronus dahulu baru yang asinkronus kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kayak bisa nangkap lah ya. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh kayak, nah ini nih. Nah, sekarang kita belajar tentang callback ya. Jadi kita udah sebenarnya di dalam ini apa namanya, asinkronus ini, lihat deh, asinkronus ini ya, kita udah belajar yang namanya callback sebenarnya. Ini kita melakukan callback sebenarnya ya, callback. Nah, apa sih pengertian callback gitu ya? Callback ini sebenarnya secara short term yaitu adalah penghandle salah satu penghandle asinkronus ya, penghandle ya. Jadi cara menghandle asinkronus itu dengan callback. Nah, di sini di set timeout nih, lihat nih, di sini ini ada kita masukin function. Ingat function ya, ya ini function, ini waktunya kan. Jadi kita lihat di sini, jadi set timeout ya. Nah, dia menerima dua parameter ya. Parameter pertama adalah function ya, function. Yang kedua adalah time-nya berapa, misalnya waktunya 5000, berarti 5 detik gitu ya, kayak gitu. Jadi dia menerima dua parameter, satu adalah function, satu adalah ini. Nah, faktanya adalah gini, ini functionnya, ini kan function nih yang dimasukin. Nah, jadi sebenarnya ya kita bisa membuat function ini karena dia set timeout juga function kan sebenarnya. Function yang dia menerima parameter function sebagai parameternya gitu. Jadi function yang menerima function sebagai parameternya gitu. Nah, balik lagi ke sini ya. Jadi seperti ini. Nah, karena function ini ya adalah bodinya kan, body function ya, bukan nama functionnya. Kayak contoh misalkan kita buat function nih, function misalkan test ya, console.log. Nah, seperti ini. Lalu mentang-mentang ini function, ya udah kita bilang aja begini, tes. Nah, ini kurang tepat kayak gini. Ini kurang tepat. Karena apa? Yang dibutuhkan oleh parameter ini ya adalah function, bukan callingnya ya, bukan callingnya. Maksudnya bukan pemanggilan functionnya, tapi functionnya itu sendiri. Maka kita bisa bilang begini, kayak gitu. Jadi functionnya itu sendiri. Nah, ini bisa sebenarnya karena tubuh functionnya langsung yang dimasukkan gitu. Oke ya. Nah, dengan ini bagian function yang dijadikan parameter itu disebut dengan callback gitu ya. Jadi callback itu adalah function yang dijadikan parameter pada function lain kayak gitu ya. Nah, balik lagi ke ini. Jadi kalau misalnya kita bilang begini nih, maka kalau kita jalankan, nah dia begini, tes keluar ya.
Jadi 5 detik dia jalan dulu baru keluar. Nah, faktanya kita juga bisa bikin ya. Kita bisa bikin yang seperti ini, misalnya function by ya, ada function order misalkan. Gitu. Nah, di sini kita konsol misalkan order ya. Nah, di sini di by ini kita masukin di sini adalah order. Gitu. Nah, di sini bilang apa namanya? Misalkan order aja. Atau misalkan di sini price lah ya, price ya. Nah, di sini konsol nah seperti ini. Nah, karena misalkan di sini order, ini kan function, dia menerima function di parameter pertama. Nah, kita bisa melakukan hal ini. Karena ini function, maka kita bisa calling kayak gini. Nah, misalkan kalau kita jalanin si by-nya, maka jadinya seperti ini. Apa nih? Order is not a function. Oh ya, by ini kan order. Berarti di sini kita bilang order ya, order ya. Terus bukan buka kurung ya, tapi fungsinya itu sendiri. Maka kita masukkan order di sini, order gitu ya. Baru di sini misalkan 4.000. Misalkan harga price-nya 4.000. Nah, kalau kita jalanin, nah seperti ini. Order ya. Jalan dulu ordernya karena di atas, baru total price-nya sekian kayak gitu. Nah, bisa juga kayak gini. Jadi daripada kita bikin fungsinya di sini di luar, maka kita bisa bikin fungsinya di dalam kayak gini. Function kayak gini, baru di sini konsol kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Ini namanya callback gitu ya. Jadi callback itu dia do something, apa namanya, do something first sebelum apa ya, sebelum selesai gitu. Jadi kayak ada suatu hal yang mesti dilakukan yang belum, misalnya belum selesai nih. Nah, karena ini belum selesai, kita mesti melakukan sesuatu dulu gitu, kayak gitu. Jadi kayak kalian misalkan memesan, contohnya misalkan gini, kalian pesan sate nih di satu warung gitu ya, pesan sate. Nah, kan dia pesan sate nggak langsung jadi dong, dia mesti disiapkan dulu dagingnya gitu ya, ditusuk dulu misalkan atau dibakar gitu ya. Karena ada prosesnya di situ. Nah, karena prosesnya belum kelar, belum selesai nih, kalian daripada nunggu, ngerti nggak? Kalian daripada nunggu membuat sate, mendingan kalian pesen lain dulu, misalnya pesan minumannya dulu gitu. Padahal ini belum, yang sate ini belum kelar loh gitu, tapi kalian sebelum apa, begitu apa, lagi selagi dalam proses, kalian do something else dulu kayak gitu. Jadi callback itu seperti itu kayak gitu ya. Ingat ya, callback itu adalah function di dalam function. Beda dengan yang namanya rekursif. Itu beda lagi. Kalau rekursif itu memanggil function di dalam function itu sendiri gitu. Kalau ini callback adalah function ya yang dijadikan argumen dalam function lain kayak gitu, yang nantinya dipanggil memang gitu. Nah, kayak gini. Tapi beda kalau misalkan kalian begini, misalkan function misalkan send ini ya, send. Nah,
Terus kalian panggil di sini ya menjadi send. Nah, send ini ya, function send itu bukan bagian dari callback. Ingat, ini bukan callback namanya. Jadi ini function dieksekusi ya, si send ini dieksekusi ke dalam function by gitu. Nah, ini bukan callback karena apa? Karena dieksekusinya itu bukan melalui parameter. Jadi harus melalui parameter gitu. Kayak gitu. Jadi functionnya itu harus masuk ke dalam function melalui parameter, sedangkan send ini enggak sebagai parameter. Kayak gitu. Dia memang manggil aja. Ya, manggil function send yang kebetulan memang sudah dideklarasikan gitu functionnya. Ini kan karena tidak melalui parameter, jadi nggak bisa. Ini nggak bisa disebut dengan callback. Order inilah yang disebut dengan callback, kayak gitu. Biasanya nih ya, kalau callback itu biasanya di eksekusi di bagian akhir. Biasanya, ya ini paling terakhir biasanya. Jadi ini order finish gitu ya. Then by. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Nah, jadi callback itu biasanya akan dieksekusi terakhir kalau prosesnya by ini ya proses function ini udah kelar, prosesnya dia sendiri udah kelar, kayak gitu. Prosesnya dia sendiri udah kelar, baru dia eksekusi yang callbacknya, kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bingung? Aman lah ya. Oke. Sekarang, nah ini adalah reading file with Node.js gitu ya. Nah, biasanya kalian itu belajar callback itu dari sini biasanya. Ini paling gampang biasanya gitu. Nah, jadi contoh kita punya file ya, misalkan test.txt. Nah, oke. Nah, di sini kita belajar callback dulu ya. Nah, jadi kayak gini callback. Ini yang paling gampang. Nah, kita ketik ya. Jadi kita punya const fs, kita panggil dulu. Oke, fs require fs. Nah, di fs ini ya, fs lihat dia manggil read file kan, that.read. Sebentar. Oke. Nah, read file ya, read file. Nah, di sini kita mendefinisikan path filenya ya. Path filenya kita bisa bilang begini, test.txt, koma. Nah, lihat setelah koma, oh di sini ada encodingnya UTF-8. Nah, setelah di sini adalah callbacknya. Nah, ini di sini dia pakai arrow function ya, tapi di sini coba saya pakai function biasa saja supaya kalau ini ini function loh gitu ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, terus di sini ada parameternya, yaitu
parameternya adalah error ya dan data kayak gini. Nah di function ini ya, jadi gini, kalau kita lihat sebenarnya read file-nya ini dia tuh coba kalau kita klik ya, nah dia bentuknya seperti ini, function ya, function dimana dia punya path ya kayak gini. Isi dari functionnya kita lihat dulu, dia read file ini ada path-nya, lalu ada optionnya itu ini ya, option ini. Nah di sini ada callback, nah gitu, ini ada callback nih ya, ada callback yang mana nantinya callback ini dieksekusi terakhir gitu. Dia callback ini callback nih, callback. Nah di callback ini dia punya function dua parameter, pertama error ya sama data. Nah sama datanya string kayak gitu ya. Jadi seperti ini kira-kira bentuk functionnya kayak gitu ya. Udah nih, ini function ada error ada data kan. Nah di sini kita bilang if ya r console.log console.error. Nah di sini error ya. Nah terus di sini ada else console.log datanya, karena dia mengembalikan dua parameter kan callbacknya, error dengan data gitu. Nah kalau kita eksekusi nih dia, kalau kita eksekusi, nah lihat muncul kan ya kan. Nah maksudnya gini, kenapa dia bentuknya callback seperti ini gitu kan, karena gini, dia ini kan membaca data gitu kan. Nah membaca data ini membutuhkan waktu proses gitu, membutuhkan waktu atau proses yang mungkin memakan waktu lah kayak gitu, karena belum kelar gitu ya, maka dihandle sama function ini gitu. Karena belum function ini tuh untuk menghandle kalau misalkan dia ini udah kelar prosesnya gitu. Coba kalau ini kan karena dia pendek aja sebenarnya, coba kalau misalkan banyak kayak gini, misalkan sampai 1000 baris misalkan, nah itu kan butuh waktu gitu. Kayak gini misalkan dia nah seperti ini kan. Nah kenapa dia bentuknya kayak gitu, nah dia tuh kayak apa, sejenak tuh kayak mikir teng gitu kan, dia kayak apa. Nah jadi kalau belum kelar dia belum muncul tuh tadi tuh sekejap tuh kan. Nah kalau udah kelar baru dia menjalankan function ini ya gitu, entah itu error atau dia data kayak gitu. Nah contoh kalau misalkan error tuh gimana, kalau misalkan filenya nggak ada misalkan. Nah kayak gini, ini errornya nih, karena dia nggak ada gitu ya. Oke, ini salah satu asinkronus ya, proses asinkronus yang paling gampang dimengerti gitu. Nah sebenarnya kita juga bisa sebenarnya buat function callback sendiri ya, sudah dijelaskan. Misalkan contoh kasusnya gini, kayak misalkan kalian membeli ya, misalkan function by ini ada yang namanya item, bilangnya itu price lah ya, price. Nah sama
money ya, money. Jadi money-nya kita berapa? Money, price itu harga barangnya gitu ya. Nah, di sini kita bilang callback. Oke. Callback. Nah, di sini kalau misalnya kita membeli sesuatu, berarti kan dia var our money, my money lah ya, my money ya, sama dengan money kurang price, kayak gini ya. Nah, di dalam sini ada callbacknya, callback ya, callback. Nah, di sini langsung ada kata my money ya, koma. Oke, berarti di sini kita konsol dulu ya, konsol .plot by item with price oke, ini price nya sekian, konsol money left di sini my money. Nah, di sini my money, di sini price nya gitu ya. Oke, ini callback ini. Nah, kalau misalkan kita eksekusi, berarti caranya begini, buy ya, money-nya misalkan 10.000 ya, price-nya 1.000. Nah, di sini ada function. Oke. Nah, di function ini ini jangan gampang. Oke. Berarti di sini price ya, price ini. Oke, coba kalau misalnya my money aja deh, my money. Oh, ini sisanya ya. Oke. Nah, my money sekian. Nah, ini my money ya. Berarti sini my money ini. Nah, oke, sip. Nah, price-nya sekian. Oke. Nah, ini function ya. Ini callback-nya my money. Nah, berarti kalau misalkan kita eksekusi dulu ini ya, kita eksekusi dulu. Not apa namanya, async.js. Nah, dia beli item 1.000, money-nya sisa 9.000 kan. Nah, udah, sisanya sekian nih, my money kan, sisanya sekian. Nah, dia mau beli lagi nih, buy my money ya, kita mau beli 2.000. Nah, berarti di sini ada callback lagi, function. Nah, gitu. Berarti di sini ada my money kan, kayak gitu. Oke, kita coba eksekusi lagi. Nah, buy item with 2.000, money left-nya 7.000 karena kan terakhir 9.000 kan. Dia beli lagi 2.000, jadi sisa 7.000 gitu. Oke, di sini dia beli lagi, buy my money, koma 3.000 ya. Berarti di sini callback lagi nih, function ya, my money sisanya, terus dia buy lagi gitu ya, buy lagi my money,
4000. Nah, di sini function. Nah, di function ini misalkan kita bilang console.log. Nah, ini sisanya. Terakhir misalkan. Sisa terakhir my money. Kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia inilah callback seperti ini. Kalau kita mau buat callback seperti inilah, Cin. Nah, lihat deh. Saat callback my money nih. Nah, dia kalian lihat di sini function kok ada my money gitu. Bisa dapat dari mana sih ini my money-nya? Kok bisa ada nilainya? Jadi saat begini nih, saat begini. Nah, ini my money kan. Kenapa dia ada parameternya di sini? Karena callback-nya ada parameter gitu. Jadi kalau misalkan kita konsol ini, console.log ya, my money ya kayak gini. Oke. My money-nya sekian. Kayak gini. Nah, jadi kita bisa kayak gini. Apa? Dapat nilai parameternya sama kayak tadi, sama kayak fs read line tadi ya. Sama kayak gini. R sama data. Nah, jadi dia sebenarnya udah ada callback-nya ini udah ada error sama koma data gitu. Dimasukin dari function ini. Gitu nilainya. Makanya kita bisa dapat nilai my money dari sini. 6.000. Kayak gitu ya. Bingung sampai sini? Aman lah ya. Oke. Aman, Mas. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dapat nilai dari sini karena dia di callback ini dia passing parameter my money ini ke sini nih, parameternya dia. Which is nanti si dia ini dapat dipanggil my money sekian 9.000 gitu sisanya. Udah. Makanya kita bisa kayak gini. Nah, seperti ini terus. Kayak gitu. Ini my money lagi diambil dari sini, masukin lagi ke sini, by sekian dan seterusnya. Itu cara kita memahami atau cara membuat callback lah ya. Jadi gitu. Kita panggil callback, kita panggil lagi fungsinya, kita masukin callbacknya lagi dan seterusnya. Nah, ini kalau kayak gini ya, kalau kayak gini bayangin kalau misalkan kalian nggak ada terbatas gitu ya, misalkan kayak gini terus lagi game deng berarti nah kayak gini kan terus kayak gini. Nah, ini disebut dengan callback hell kayak gitu. Nah, kalau callback hell ini jelek kan kayak gini terus kan. Nah, ada lagi salah satu hal ya yang bisa menghandle asinkronus ya. Cara untuk menghandle asinkronus gitu. Tadi kan salah satunya adalah dengan callback. Nah, ini ada cara yang lain ya, disebut dengan promise gitu ya, promise atau janji gitu ya. Nah, callback, jadi kita udah tahu nih kalau callback bentuknya bisa jadi kayak gini, callback hell gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak kayak gini nih? Kita jadikan si function ini promise ini ya. Jadi caranya itu kayak gini. Misalkan ada cons by ya, ini by 2 ya, by 2 sama dengan new promise. Nah, ini cara promise. Dia itu sebenarnya promise itu adalah sebuah kelas ya, sebuah kelas di JavaScript gitu.
Nah, di dalam sini ada yang namanya apa? Resolve. Sebentar. Oke. Nah, di sini ada function resolve reject. Jadi dia mengembalikan dua function. Nah, oke, kita bahas dulu. Jadi ini new promise nih, ya kan? Promise. Nah, ini adalah callback nih. Callback. Nah, di mana function callback ini mengembalikan dua parameter, ya, parameter. Kayak gitu. Nah, dua parameter itu adalah resolve dan reject. Nah, resolve dan reject ini dia sebenarnya adalah dua-duanya ini function, gitu. Function yang di passing. Nah, kayak gini bentuknya. Kayak gini bentuknya, ya. Jadi dua ini ada function, ya, function yang dia mengembalikan dua. Ini adalah, jadi di soft reject ini adalah function lah, ini function juga kayak gitu. Nah, oke, di promise ini, ya, kita kita bikin sama persis, ya, kayak gini dulu, kayak gini. Nah, bagaimana kita bisa mempassing nilai my money-nya kan, my money-nya. Nah, caranya dengan apa namanya, resolve ini my money. Caranya gitu, ya, karena ini resolve kan gitu. Nah, ini reject. Nah, udah nih. Nah, tapi kita nggak bisa begini, reject. Ini nggak bisa. Atau gini, jangan ini. Reject ini pesan errornya ya. Misalkan nilai my money minus kayak gitu. Nah, ini nggak bisa begini, nggak bisa. Oh, ini resolve, ini reject dalam satu apa ya, bertumpuk, itu nggak bisa. Makanya kita bikin sebuah kondisi if misalkan kalau dia masih nggak minus nilainya, kalau misalnya dia nilainya nggak minus, dia itu masih dia menjalankan resolve kayak gitu ya, dia menjalankan resolve. Oke, kalau dia minus dia menjalankan reject, ceritanya gitu ya. Berarti kalau misalkan gitu my money lebih dari 0, ya, maka jalankan ini kan. Kalau enggak, maka jalankan reject gitu. Jadi resolve dan reject itu harus pastikan dalam dua kondisi yang berbeda lah gitu. Dalam dua kondisi yang berbeda, ya. Udah nih, resolve dan reject. Nah, kalau udah begini, ya. Bentar. Ini berartinya my money by, ini kan function. Oke. Ini kurang gini. Jadi gini, new promise ini harusnya jangan kayak gini. Kita harusnya bikin ini function sama function. Nah, di sini baru dimasukin return new promise gitu. Jadi bisa kita begini misalnya, function, ya, yang mereturn new promise. Ini kan my money nih gitu. Return new promise, ya, my money-nya ke sini, resolve-nya my money, reject nilai money is minus gitu, ya. Jadi function biasa dulu. Nah, baru kita, kalau tadi kan callback ya gitu kan, kalau tadi kan callback. Nah, kalau ini dia return, dia mereturn new promise kayak gitu. Jadi ini callback. Nah, ini return new promise gitu. Nah, cara pakainya itu kayak gini. Misalnya gini, by
to, ya kan? Ini bentar. Oh ya, berarti masukin money-nya ya, money, benar, sama price. Nah, lihat, kita udah nggak perlu lagi pakai callback, ini nggak perlu. Ya, udah langsung aja cukup begini. Ini return new promise, langsung begini, kayak gitu. Nah, kalau udah, berarti buy, ya. Di sini money-nya 10.000 sama kayak gini, ya. Price-nya misalkan 10. Nah, biasanya kan kalau kita tadi koma apa itunya kan. Nah, ini nggak bisa kayak gini. Kita langsung aja titik dot, ya, then kayak gini. Then begitu then kita langsung masukin callback-nya. Nah, callback-nya ini resolve kan. Kalau misal ini kalau dia then ini artinya dia masuk ke resolve gitu. Dia masuk ke resolve, ya. Then kita masukin function callback, ya. Ini function kayak gini, ini function. Nah, di dalam then ini kita masukin callback gitu. Kita masukin functionnya, karena dia masuk ke dalam bagian resolve. Kalau dia masuk ke bagian resolve, maka dia then gitu. Karena kan 10.000 kurang 10 kan dia masih plus kan, kayak gitu. Karena dia masih plus, maka di sini dia then, ya, function apa. Nah, di sini balikin my money gitu. Nah, misalnya di sini kita bilang console my money my money gitu. Jadi dia ininya then, apa namanya, ada titik sama then. Pertanyaannya gini, kenapa bisa begitu? Kenapa dia bisa ada titik lalu dia bikin then? Karena gini, by the way ini dia mereturn class gitu. Karena dia mereturn class, ya, promise, ya, class promise, ya. Di dalam class promise ini, ya, di dalam class promise ini dia itu kayak ada semacam metode, ya, metode class method lah, punya class method yang namanya then dan reject. Jadi karena dia class, maka dia gini, class promise, kita bisa bilang begini, class ini kan new promise, ya, new. Kalau new berarti di objek, ya, berarti class promise memiliki metode, ya, bukan metode objek metode lah, memiliki objek metode then dan reject. Masing-masing kan dia metode, ya. Karena dia metode maka dia function kan, kayak gini. Masing-masing dia menerima callback. Nah, ini juga menerima callback. Artinya dia menerima function gitu, ya. Karena new, kalau begitu new kan berarti dia membuat objek kan dari class promise gitu. Dia membuat objek baru dari class promise gitu kan. Nah, di sini adalah callback-nya, callback untuk class promise gitu kan. Nah, ini ada dua parameter, di mana dua parameter ini resolve dan reject. Nah, resolve dan reject ini menerima callback juga, ini callback, ini juga callback gitu. Ya, oke. Di sini baru ini kan karena dia class promise memiliki objek. Nah, kalau new promise berarti dia memiliki objek tadi. Nah, berarti objek ini bisa mengakses metode dari class promise, yaitu then dan reject. Nah, kayak gini, then gitu, ya. Nah, oke, kita jalanin dulu deh. Nah, kayak gini, money left 9.000, ya, ini my money sekian. Oke, ini misalkan gak usah deh, nanti langsung di callback aja, langsung ntar ditulis misalkan. Nah, kayak gini,
Pertanyaannya, kalau begitu gimana caranya dia bisa menjalankan, kita mau beli lagi, kita mau buy lagi, buy 2 lagi. Apakah dengan begini, buy 2 kayak gini, my money, 30 misalnya. Nah, habis itu dan lagi. Nah, ini salah ya. Jangan kayak gini. Ya, jangan kayak gini. Ini sama aja. Kayak apa gunanya kan kalau misalkan promise toh bisa bisa hell juga, promise hell jadinya. Gitu. Nggak ada bedanya dong sama callback karena dia memiliki hell juga. Nah, makanya di sini kita bilang di function ini kita bilang return by to. Nah, di sini langsung my money, 100. Dia di dalam ini return. Nah, kalau dia return berarti kan sebenarnya dia nge-return, dia membuat objek lagi kan dari class promise kan. Gitu. Dia membuat objek lagi dari class promise. Maka di sini kita bisa bilang dot then lagi. Nah, gitu. Then ya, habis itu apa? Masukin lagi function apa? Callback seperti ini. Kayak gini. Then dot then lagi. Nah, berarti kalau misalnya kita gini, nah berkurang kan dia my money, kalau dikurang apa beli lagi berarti 98 90 kayak gini. Udah nih, ya kan? Nah, kalau udah berarti ini sama aja. Tinggal kita dan lagi. Misalkan dia belinya itu, oh ini harus return dulu. Sorry, ini harus return dulu. Nah, ini misalkan 700 kayak gitu. Maka nah, jadi lebih cakep. Jadi promise itu lebih cakep dia gitu. Jadi nggak kayak callback hell gitu ya. Dia nggak ada promise hell ya. Jadi gitu. Return. Nah, ini juga return juga. Nah, pertanyaannya kapan dia menyentuh si reject gitu kan? Kan kalau misalkan dia maninya lebih dari 10, lebih dari 0 kan. Nah, pasti ada satu kondisi di mana si my money ini nggak lebih dari 0 gitu. Nah, gimana caranya? Disinilah kita gunanya dot catch function kayak gini, my money, nah kayak gini. Nah sorry, ini kan catch ya. Nah, kalau catch functionnya itu bukan ini, bukan my money, bukan 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 si resolve kan, reject. Nah, ini kan dia reject kan, dia menerima kayak semacam message satu parameter. Maka di sini kita bilang di sini R. Maka di sini kita bilang console.log error. Nah, oke, misalkan kalau kita jalanin lagi, dia normal, dia nggak menyentuh keadaan dimana dia catch kan. Nah, sekarang kalau misalkan saya nih bilang kayak begini, nah ini ya return, berarti kita return misalkan di sini 10.000 ya kan. Nah, 10.000 ya kan berarti kurang dari 0 kan, nggak usah dikurangin kan. Nah, saat kalau kita return ke sini berarti harapannya kan ke den ya, harusnya dia jalanin ini nih harusnya. Tapi kalau kita jalanin, dia nggak jalanin bagian ini, nggak jalanin bagian ini nih. My money nggak ada kan, dia kan dia buy item doang 10.000 nih, buy item 10.000 with price 10.000. Nah, tapi nggak ngejalanin yang dan yang ada di sini sisanya my money, sisa my money-nya berapa, nggak ngejalanin kan, dia langsung lari ke sini kayak gitu. Itulah bedanya promise sama callback.
ya. Oke, ada pertanyaan? Satu, dua, tiga, aman berarti ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai sini dulu pembahasan kita. Berarti saya besok utang apa asing await ya. Kita nanti akan membahas asing await. Oke. Kalau gitu kita sudahi dulu kelasnya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Thank you, Mas. Yuk.